Assalamualaikum Ananda Miss. How are you this morning? Masya Allah, semoga anak Miss selalu dalam keadaan sehat ya. Nah oke, hari ini kita lanjut ya pembahasan soal mengenai topik FPB dan KPK. Oke, baiklah. Topik yang pertama kita masuk mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, baiklah, di sini kita bahas dulu ya, apa itu FPB? Nah, kita tahu ya, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini kita lihat faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih adalah faktor yang sama dari bilangan-bilangan tersebut dengan memilih pangkat terkecil. Kemudian kalikan faktor-faktor dengan pangkat terkecil tersebut. Nah, jadi di sini anak Miss ingat ya, untuk mencari FPB ada dua nih cluenya. Yang pertama, kita harus mencari faktor yang sama. Kemudian kita lihat pangkat terkecil. Nah, agar anak Miss tidak bingung, kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini kita punya contoh soal. Tentukanlah FPB dari 16, 24, dan 32. Nah, di sini kita bahas dulu ya. Untuk menentukan FPB ini, anak Miss bisa menuliskan pohon faktor. Nah, di sini kita lihat 16 di sini bisa kita uraikan atau kita bagi dua, maka di sini hasilnya adalah 8. Sehingga kita lihat di sini ya, 16 dibagi 2 hasilnya 8. Kemudian 8 dibagi 2 hasilnya 4. Lalu 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, karena 2 ini sudah mentok, tidak bisa lagi, berarti habis sampai di sini. Kemudian kita lihat yaitu 24. Nah, di sini 24 bisa kita bagi 2 ya. Nah, yaitu di sini 2 dikali 12. Kemudian 12 bisa kita bagi 2, yaitu 2 dikali 6. Kemudian 6 2 dikali 3. Nah, karena 3 ini sudah tidak bisa lagi, berarti stop sampai di sini. Kemudian yang terakhir yaitu kita cari 32. Nah, 32 ini bisa kita tuliskan ya di sini 2 dikali 16. Kemudian 16-nya ini bisa kita bagi 2, yaitu hasilnya menjadi 2 dikali 8. 8 ini masih bisa, yaitu 2 dikali 4. 4 ini yaitu 2 dikali 2. Nah, jadi udah habis ya, udah stop di sini. Sekarang kita lihat, kita tuliskan masing-masing dari 16, 24, dan 32 ini faktorisasinya. Nah, apa itu faktorisasi prima? Kita lihat di sini ya. Nah, di sini anak Miss bisa lihat ya, 16 ini sama dengan 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu dari mana, Miss? Dari sini kita lihat. Nih, 1, 2, 3, 4. Ingat ya, jadi kita mengambil dari sini. Nah, nih, dari sini sampai ke ujung sini. Berarti 2-nya ada 4 kali. Oleh karena itu anak Miss buat 2 pangkat 4. Kemudian kita lihat untuk 24 di sini ya, berarti dari sini sampai sini. Nah, di sini 2-nya sebanyak 3 kali, kemudian 3-nya ada sekali. Berarti di sini 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian untuk yang 32. Nah, anak Miss lihat di sini ya. Di sini kita pakai dari sini sampai ke sini. Oke, berarti kita lihat 2-nya ada 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oleh karena itu di sini Miss tuliskan 2 pangkat 5. Sekarang dari sini kita bisa menentukan FPB. Nah, anak Miss ingat lagi ya, tadi kuncinya FPB itu kita cari faktor yang sama. Nah, kita lihat di sini 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 5. Masing-masing di antara 16, 24, dan 32 ini sama-sama ada 2 pangkat ya. Berarti anak Miss pilih ini, karena kita hanya mencari faktor yang sama. Kemudian
Clue yang kedua, setelah kita cari faktor yang sama, karena dia FPB besar, berarti kita cari kebalikannya. Cari pangkatnya yang terkecil. Oke, sekarang kita lihat. Di sini pangkat 4, pangkat 3, dan pangkat 5. Kira-kira yang paling terkecil pangkat berapa? Oke, good. Pangkat 3 ya yang paling terkecil, sehingga bisa kita tuliskan bahwa FPB-nya yaitu yang ini, 2 pangkat 3 atau nilainya sama dengan 8. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk menentukan FPB. Oke, sekarang kita lanjut mengenai topik yang kedua, yaitu mengenai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelum itu kita bahas dulu apa itu KPK. Oke, di sini anak Miss bisa lihat ya. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih adalah dengan mengalihkan semua faktor prima yang memiliki pangkat terbesar. Nah, jadi perhatikan ya, di sini Miss bikin clue-nya yang Miss merahkan semua dengan pangkat terbesar. Nah, maksudnya apa, Miss? Oke, sekarang kita perhatikan contoh soal Miss. Nah, di sini sama ya, Miss tetap mengambil angka yang tadi sesuai dengan yang di FPB, yaitu tentukanlah KPK dari 16, 24, dan 32. Nah, langkahnya masih sama ya. Masing-masing dari bilangan ini anak Miss tuliskan dulu. Nah, nih kita buat pohon faktornya ya seperti yang tadi. Nah, nih bisa dilihat untuk 16, untuk 24, dan juga nanti untuk 32. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, faktorisasinya tetap sama. Kita ambil dari sini ke sini, 2 pangkat 4. Kemudian yang 24 juga sama nih, dari sini ke sini, yaitu 2 pangkat 3 kali 3. Dan the last 32 dari sini sampai ke ujung sini, yaitu 2 pangkat 5. Nah, sekarang perbedaannya dari FPB tadi, anak Miss ingat lagi. Tadi ada Miss jelaskan ya, kalau KPK itu kita lihat semua. Jadi kita akan mengambil semua. Kemudian kita cari, karena KPK ini kecil, kita cari pangkat yang terbesar untuk bilangan yang sama. Sekarang anak Miss coba perhatikan ya. Kita lihat dari sini. Dari faktorisasi ini, bilangan yang sama itu kan di sini ada 2, ada 2, ada 2. Nah, berarti yang samanya yang ini ya. Oke, kita lihat. Nah, kalau dia bilangannya sama, kita cari pangkat yang terbesar. Oke, kita lihat ini pangkat 4, pangkat 3, pangkat 5. Berarti yang paling terbesar pangkat berapa? Oke, pangkat 5 ya. Berarti yang kita ambil yang ini, 2 pangkat 5. Oke, sekarang berarti bisa kita lihat ya. Di sini KPK itu 2 pangkat 5. Oke, nih 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, dikali 3-nya ini kenapa bisa ikut, Miss? Karena tadi Miss jelaskan ya, bahwa KPK itu kita mengambil semua. Jadi walaupun dia tidak punya teman, tetap kita masukkan. Khusus untuk si KPK. Tapi kalau dia sama seperti ini, kita hanya mengambil pangkat yang terbesar saja. Jika dia tidak ada temannya, kita ambil dia. Kita masukkan dia dalam perhitungannya. Sehingga KPK dari 16, 24, dan 32 adalah 96. Oke, di sini kita masuk ke materi selanjutnya. Dalam menyelesaikan soal cerita untuk menentukan FPB dan KPK, perhatikan beberapa clue berikut ini. Nah, di sini untuk mencari FPB, nanti di beberapa soal akan dibunyikan seperti ini. Ada menanyakan sama banyak, sama besar, atau sama rata. Berarti kita mencari FPB. Kemudian, jika di soal cerita tersebut ada ditanyanya bersama lagi atau kapan bertemu kembali, berarti kita menentukan KPK.
Oke, anak Miss ingat ya, kapan kita mencari FPB dan kapan kita mencari KPK. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini Andri membeli 25 butir permen rasa jambu, 20 butir permen rasa jeruk, dan 45 butir permen rasa melon. Andri ingin memberikan permen itu kepada anak tetangganya dengan jumlah sama banyak. Berapakah permen yang didapat masing-masing anak? Nah, sekarang dari soal ini kita cari ya, clue untuk menentukan apa yang kita cari itu dari mana? Oke, good, dari sini ya, sama banyak. Nah, sebelumnya Miss sudah jelaskan, jika ada perkataan sama banyak, berarti kita mencari FPB. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, penyelesaian soalnya. Nah, di sini tadi ada 25. Kita lihat 25 ini adalah 5 dikali 5. Karena jika 25 dibagi 2 tidak bisa, atau 25 dibagi 3 tidak bisa. Sehingga yang bisanya itu 25 dibagi 5, hasilnya itu 5. Oke, kemudian tadi ada 20 butir permen. Kita bagi 2 bisa ya, berarti di sini 2 dikali 10. Kemudian 10 ini bisa kita bagi 2. Nah, 2 kali 5. Nah, sekarang 5-nya udah berhenti ya, karena tidak bisa lagi kita bagi. Oke, kemudian yang terakhir tadi ada 45 butir. Nah, di sini karena 45 tidak bisa kita bagi 2, berarti sekarang kita bagi 3. Bisa ya, yaitu 3 dikali 15. Kemudian 15-nya ini bisa juga kita bagi 3, yaitu 3 dikali 5. Dan 5 ini udah habis ya, udah stop berarti di sini. Sekarang tinggal kita tuliskan faktorisasinya, yaitu 25, 5 pangkat 2. Nah, ini dia ya, 5 pangkat 2 atau 5 kali 5. Kemudian 20 itu kita lihat ya, dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini 2 pangkat 2 kali 5. Kemudian untuk 45, nah dari sini ke sini berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Sekarang, karena yang ditanyanya tadi adalah FPB, dan anak Miss ingat lagi ya, FPB. Kalau FPB itu kita hanya mencari yang sama saja. Berarti kita lihat di 25, 20, dan 45 ini mana yang sama? Oke, jadi yang mempunyai bilangan yang sama itu yang ini ya. Baik di 25, di 20 maupun di 45 nih, sama-sama punya angka 5. Kita lihat di sini 2, nggak ada di sini 2. Kemudian 3, di sini juga tidak ada 3. Sedangkan 5 itu sama-sama ada di ketiganya. Sekarang ingat lagi ya, tadi kalau kita mencari FPB, yaitu faktor persekutuan besar, berarti kita cari yang kecil. Kebalikannya, yaitu di sini. Berarti di sini 5 pangkat 1 dan di sini juga 5 pangkat 1. Nah, karena dia sama, berarti kita boleh pilih salah satu saja. Sehingga kita bisa tahu bahwa FPB dari 25, 20, dan 45 adalah 5. Sehingga masing-masing anak agar mendapat bagian yang sama banyak akan mendapatkan 5 buah permen. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, di sini Rudi lari pagi setiap 4 hari sekali, Dini lari pagi setiap 12 hari sekali. Jika pada tanggal 1 Juli mereka lari pagi secara bersama-sama, maka pada tanggal berapakah mereka akan berlari bersama kembali? Nah, sekarang anak Miss ingat ya, di sini kita lihat kira-kira clue-nya berada di mana ya? Nah, di sini ya, bersama-sama kembali. Berarti di sini kita akan mencari KPK. Good ya, anak Miss sudah paham. Sekarang kita masuk ke penyelesaian soal.
Nah, di sini sama ya, kita tuliskan dulu masing-masing faktornya. 4 itu adalah 2 dikali 2. Kemudian tadi 12. Di sini kita bisa tuliskan ya, 2 dikali 6. Kemudian 6 ini masih bisa, yaitu 2 dikali 3. Oke, setelah itu kita buatkan faktorisasinya, yaitu 4, 2 pangkat 2 di sini. Kemudian untuk 12 itu 2 pangkat 2 dikali 3. Sehingga kita lihat ya, untuk KPK tadi Miss sudah jelaskan. KPK itu kalau bilangannya sama, nih kita cari pangkat yang terbesar. Sekarang kita lihat 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 2. Karena sama, berarti kita pilih salah satu saja. Nah, kemudian di sini kenapa dikali 3-nya ikut? Karena ingat, kalau KPK itu walaupun dia ada yang tidak sama, tetap kita masukkan. Karena syarat KPK itu semuanya kita masukkan. Berarti KPK-nya 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, 12 hari setelah tanggal 1 Juli, yaitu pertama kali mereka bertemu tadi adalah tanggal 13 Juli. Sehingga nantinya mereka akan berlari bersama-sama lagi tanggal 13 Juli.